Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, di sini Novi meminta waktu Ibu sebentar untuk mewawancarai Ibu terkait dengan analisis masalah yang sudah dilakukan. Begini Ibu, dalam pembelajaran di kelas, Ibu ya, untuk pertanyaan yang pertama, masih sering sekali kita lihat sebagai guru kalau siswa itu memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, menurut Ibu Nani, apa sih faktor yang menyebabkan hendaknya motivasi belajar siswa di dalam kelas? Menurut Ibu, faktor-faktor motivasi yang menyebabkan rendahnya motivasi siswa belajar dalam kelas itu pertama, siswa itu kurang menyukai pelajaran tersebut. Kedua, siswa itu mungkin tidak menyukai guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Tidak ada motivasi dalam diri siswa untuk menguasai atau memahami pelajaran tersebut. Tidak ada misalnya dorongan dari orang tua tentang masalah pembelajaran siswa di sekolah. Kemudian terakhir ya, adanya siswa yang bermasalah di kelas tersebut. Itu ya yang menurut Ibu ya mengenai faktor-faktornya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu, dalam tadi kan saya Ibu bilang dalam materi tertentu kan siswa itu kurang termotivasi Ibu ya. Nah, salah satunya di sini itu ada di pelajaran atau materi yang dimana siswa masih kesulitan Bu ya dalam menentukan ide pokok. Nah, kalau di dalam kelas 5 ini materinya menentukan ide pokok pada teks non fiksi. Nah, di sini siswa itu masih mengalami kesulitan Ibu. Nah, menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan ide pokok tersebut pada teks non fiksi? Ya seperti Ibu ketahui ya, sekarang minat baca siswa itu sekarang ini rendah, sehingga mereka itu untuk membaca kalimat-kalimat yang panjang mereka malas ya, sehingga juga mereka tidak paham apa itu ide pokok ya, bagaimana cara mencari ide pokok. Mungkin gurunya juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ide pokok tersebut, sehingga siswa belum paham apa yang harus mereka cari di dalam wacana tersebut. Itu menurut Ibu ya. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan yang ketiga itu, nah selain tadi ide pokok Bu ya, ada juga materi pembelajaran yang saya lihat untuk di kelas 5 ini siswa pun masih kesulitan Bu. Nah, di sini di pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika ini kalau sudah berhubungan untuk ke soal cerita itu Bu, nah siswa ini masih kesulitan dalam menyelesaikan soal itu tersebut ya Bu ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu sekarang ini tadi selain dari ide pokok, nah apa faktor penyebabnya kalau untuk menyelesaikan soal cerita matematika ini? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, siswa ini kan sekarang malas membaca. Jadi kalau ada misalnya pelajaran matematika, ada soal yang terlalu panjang, mereka itu hanya mau jawabannya saja. Mereka tidak paham apa yang diketahui di cerita tersebut dan apa yang ditanyakan. Jadi mereka tuh kepinginnya soal matematika itu yang simple. Jadi kalau sudah ke soal cerita atau berhubungan dengan kehidupan sehari, mereka itu sudah malas untuk berpikir. Iya, apalagi kan sudah ceritanya panjang gitu. Dan sekarang kalau tadi ke siswanya Bu, nah ini ke gurunya Bu ya. Nah, kita lihat sekarang ini walaupun sudah zaman milenial, guru-guru itu pun di dalam kelas termasuk saya lah Bu ya, belum mampu mengoptimalkan dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif ya, dalam melihat materi karakteristik materi yang ada di dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu, mengapa sih masih banyak guru yang belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif tadi Bu? Ya. Nah, kadang-kadang ya guru ini ada yang kurang menguasai ya, menguasai IT
keterbatasan jaringan di sekolahnya. Jadi mereka itu kalau misalnya mau menjelaskan atau menerangkan pelajaran kepada siswa, mereka harus menunggu guru-guru yang menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah, sehingga banyak waktu yang terbuang. Dan guru kebanyakan ya sekarang ini lebih nyamannya itu mereka menggunakan metode ceramah. Karena ceramah itu langsung ya ngasih tugas selesai gitu. Masih nyaman, masih terlena dengan yang lalu. Iya. Nah, terkait tadi Ibu sudah menyatakan juga kalau guru masih keterbatasan menggunakan IT Iya, ya. iya. Nah, di sini memang kita lihat masih kurang sekali pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, menurut pendapat Ibu, mengapa guru masih banyak yang kurang mau memanfaatkan teknologi tersebut, Bu? Ya, keterbatasan tadi itu ya, keterbatasan satgas yang ada di sekolah. Misalnya kan kalau kita mau menggunakan laptop, menggunakan Infocus itu kan menggunakan WiFi. Sedangkan jaringan WiFi kita di sekolah ini kan terbatas. Itu mau dipakai untuk seluruh sekolah. Nah, jadi kalau untuk mereka menggunakan itu pasti waktu mereka menunggu jaringannya yang kayaknya lelet itu kan bisa memakan waktu ya. Jadi mereka istilahnya bukan tidak mau menggunakan itu, karena apalagi di sekolah tidak ada kewajiban. Guru harus menggunakan ini loh waktu mengajar, harus menggunakan Infocus, harus menggunakan apa. Jadi dari sekolah juga belum ada peraturan yang harus menyatakan bahwa guru kalau mengajar itu harus menggunakan Infocus kayak gitu. Baiklah Ibu, Novi rasa sekian pertanyaan yang Novi berikan ya. Terima kasih untuk waktu Ibu. Sama-sama. Wawancara ya. Semoga nanti kalau ada waktu minta waktu kan ini sudah mengidentifikasi masalahnya, bisa nanti minta saran untuk masukkan solusinya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.